Selamat datang di Intol. Podcastnya Indomaret. Kembali lagi di Intol Horor, di mana Mehmet dan Eros Akan membawakan cerita-cerita yang sudah dipilih oleh tim kami. Cerita-cerita yang bisa membuat bulu kuduk Anda berdiri. dan yang pastinya ini merupakan kisah nyata. Sebuah kejadian misterius yang terjadi di sebuah tempat kerja yang jauh dari kerumunan, jauh dari adanya kehidupan yang tak pernah bisa dijawab oleh akal dan logika, yang membuat kita berpikir pula bahwa semua hal yang ada di dunia ini tidak hanya bisa dikendalikan oleh manusia. So, sudah siapkah kalian? Namun sebelum itu, tikan lampu, ambil headsetmu, siapkan mental. Ini dia kisah horor berjudul Tak Kasat Mata. Jadi, cerita ini berasal dari seorang wanita bernama Wulan. Wulan. Jadi dia bekerja di salah satu perusahaan catering, tapi di luar kota. Karena lokasinya jauh dari pemukiman, sehingga si Wulan ini dapat asrama. Oh, Jadi udah tinggalnya di disediakan. asrama. Betul, udah disediakan sama perusahaan catering itu. Oh. Nah, dan selanjutnya Hmm, setiap jam 4 subuh semua karyawan yang bekerja di perusahaan itu akan dijemput oleh sopir. Oke. Dan seorang sopir mengangkut semua karyawan yang akan bekerja di catering itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Wah, karena memang Sebab- persiapannya cukup banyak ya. Jadi Betul. mau ngomong memang harus dari pagi sekali. Mereka harus masak dari pagi supaya nanti bisa memenuhi semua hal-hal yang diperlukan, gitu kan. Nah, mereka dibawa ke kitchen. Oke. Kitchennya ini tempatnya, bayangin ya, kitchennya ada di belakang bangunan yang besar, Yang besar. tua. Tempatnya sepi, remang-remang, dan juga dikelilingin oleh pohon-pohon tinggi. Kayaknya cuma sedikit yang masuk tuh, lampu-lampu yang ada di jalan cuma masuk sedikit aja di. Bayangin aja, Bangunan tua, bangunan tua, banyak pepohonan, banyak pohon-pohonnya di tepi. dan di situ ada kitchennya. Kitchennya ada di situ. Dan ya memang seperti biasa, akhirnya Wulan dijemput lah. Karena mobil jemputan sudah datang menjemput mereka. Tuh. Dan sampailah mereka di belakang kitchen. Ya, Wulan bersama teman-temannya. Teman-temannya kurang lebih ada 6 orang bersama-sama dengan Wulan. Dan setelah itu mereka turun. Tapi Wulan tidak turun duluan. Oh ya, karena dia masih ada urusan sama Ya, grup WhatsApp-nya itu. Betul. Dan mereka karena banyak, jadi turun satu persatu. Satu-satu Jadi turun. Wulan ya tunggu dulu di mobil Ya. sambil main HP. Nah, ini kan yang lain udah pada turun nih, Mm-mm. dia sendirian. Dia tuh niatnya udah mau berdiri terus turun tuh dari mobil. Tapi pas waktu dia berdiri, tiba-tiba itu mobil bergerak. Kaget dia. Oh, ini sopirnya kayaknya mau parkir dulu kali gitu. Oh iya benar-benar. Jadi Yang awalnya tadi dia mau berdiri, mau keluar, mm, jadi nggak jadi. Gara-gara itu mobil bergerak tuh mundur. Langsung dia duduk lagi, Duduk buka HP dan bales chat lagi akhirnya, ya Nah. kan? Sampai nungguin nih si sopirnya benar-benar selesai. berhenti ya. Betul. Tapi beberapa detik kemudian Mm-mm. ini mobilnya tuh makin lama bukannya ini cuma mundurnya sedikit ya. Tapi ini lama-lama makin mundur jauh. Nah, Kurang lebih itu 100 meter. Jadi kan jauh loh itu. yang tadi awalnya udah berhenti, udah sampai, kok tiba-tiba mundurnya juga cukup lumayan jauh nih.
Dan Wulan juga nggak menyadari itu karena nggak sadar. Iya, Nggak karena perasa. kesibukan main HP. Namanya juga lagi WhatsAppan sama teman. Iya, Kesenangan. ya, Betul. Jadi dia kayak, oh ya udahlah. Tapi lama kelamaan kok mulai ada yang aneh ya. Makin aneh, merasa aneh. Dalam hatinya tuh dia bilang kayak gini, kok ini kenapa parkirnya lama banget ya? Ini sopir kenapa? Gitu. Kenapa yang tadinya udah berhenti, kenapa jalan lagi mundur ke belakang? Mana jauh banget lagi kayaknya gitu kan. Wah, sini kayaknya mulai sadar dia. Iya, mulai sadar nih, mulai ngeh dia ya, kayaknya ada yang nggak beres. Ada yang aneh. Nah, setelah selesai balas chat temannya, si Wulan ini mulai kembali menatap ke depan. Mulai sadar nih, kok nih mobil mundur. Pas dilihat ke depan, ternyata ada orang di supir. Di kursi supir nggak ada orang sama sekali, dan ternyata di mobil itu cuma ada Wulan sendirian. Di situ dia mulai kepanikan. Merinding. Pasti kalau jadi dia pasti merinding banget sih. Wah, sudah teriak-teriak. Udah nggak kepikiran tuh grup WhatsApp. Udah nggak ada lihat HP lagi, dan makin lama jantung dia makin berdebar-debar. Karena juga di luar ada suara jangkrik yang terdengar dengan pelan. Jadi dia kayak, aduh, sendirian kosong, sepi apa segala dan macam. langsung dia refleks istighfar. Astagfirullah, ini kenapa ini? Kok kosong di depan gitu kan? Kenapa tiba-tiba? Dia ngeliat ke depan kosong, di belakang kosong, sama dia sendirian. Nah, di kondisi yang kayak gitu tuh, dia tiba-tiba ngeliat ada sosok di arah kitchen. Keluar, nyamperin itu mobil. Wah, dia makin panik dong. Dia makin panik. Akhirnya dia memutuskan buat bisa keluar dari mobil itu. Karena mulai nggak nyaman ya di dalam mobil. Wah, ini udah sendirian, terus mobilnya gerak. Wah, kayak harus keluar deh. Harus keluar, nggak bisa. Kalau tetap nungguin orang lain bantuin dia, bisa jadi dia nggak selamat. Dia mikirnya kayak gitu. Benar. Sampai akhirnya dia itu keluar dan dia ngelihat ternyata sosok yang mendatangi mobil itu Pak Sopir. Pak Sopir yang sedari tadi dia pikir lagi menyetir mobilnya. Terus sopirnya malah kebingungan. Malah bingung. Ngeliat Mbak Wulan kan kayak, loh Mbak Wulan kok kayak ketakutan gitu loh. Kenapa? Ada apa? Nah, nanya lah dia si sopir itu. Terus dengan nada kaget ya kan, si Wulan ini malah langsung bales. Loh, Pak Sopir ini gimana? Kok bukannya dari tadi Pak Sopir yang nyetir mobil ini? Kok mobilnya tadi mundur? Kenapa ini gitu? Dia masih bertanya-tanya gitu. Terus sopirnya jawab dengan sebuah keanehan. Apa tuh? Sopirnya bilang gini, loh Mbak, ini mobilnya diem loh. Dari tadi saya aja baru habis dari kitchen, habis fingerprint. Bayangin coba. Berarti sedari tadi itu mobil nggak kemana-mana, gerak. Dan Wulan dengan nyata ngerasain kalau mobilnya itu mundur, ketarik. Kalaupun memang beneran ditarik oleh siapa? Siapa yang bawa mobilnya juga siapa? Dan kalau iya, ditarik kemana? Merinding. Ini sih. Itu ya, kalau Wulan nggak memutuskan untuk keluar dari mobil itu, bisa jadi dia keculik beneran sih, Met. Karena kita nggak ada yang tahu siapa yang bawa mobilnya. Iya, kita nggak tahu juga. Mau dibawa kemana sih Wulan nih kan? Sampai mundur. Ini gue gonding ini. Gonding apa tuh? Gokil merinding. Lalu si sopir senyum-senyum aja. Walaupun sebenarnya dia juga tegang. Karena ngeliat Wulan juga kan. Dia bilang ke Wulan, mungkin remnya aja kali agak lepas jadinya agak mundur gitu loh. Tapi dengar-dengar katanya si sopir tuh udah ngecek, ternyata
mobil itu rem tangannya masih kepasang. Rem tangan harusnya ya, kalau rem tangan sudah terpasang, mobil itu benar-benar berhenti. Diem. Pasti diem. Dan dari situ seketika Wulan diem dan menolak penjelasannya sopir. Gak mungkin orang benar-benar dia ngerasain kalau mobil itu berjalan mundur. Dan dia langsung mikir kayaknya ada sesuatu yang tak kasat mata. Nah, setelah subuh itu, Matt, malamnya Wulan itu nggak bisa tidur. Oh, pasti nggak bisa. Masih keulang itu semua kejadian di kepala dia, kepikiran. Pasti sih, pasti. Yang menggerakkan mobil diam itu, gitu. Dan kan siapa ya? Sejauh itu. Betul. Bingung aja gitu loh. Sopirnya nggak ada, mobil kok bisa mundur? Karena dia memang sangat yakin sih. Ini kayak kalau lihat dari ceritanya ini benar dia seyakin itu bahwa mobil itu mundur. Makanya dia sampai nggak mungkin kalau misalnya rem cuma sekedar remnya lepas itu nggak mungkin sih. Betul. Real dia ngerasain gitu. Kecuali kalau Wulannya tidur. Nah, sedangkan dia itu masih pagi, masih fresh, masih bisa balas WhatsApp ya kan. Nah, sebagus-bagusnya shock breaker mobil ya kan. Kita kalau di dalam mobil itu, kalau itu mobil jalan pasti kerasa goyang-goyangnya. Akan kerasa kok. Dan pasti itu mobil beneran mundur. Jujur ini nggak masuk di logika. Nah, keesokan harinya, Matt, si Wulan tuh dia ngerasa nggak enak badan, jatuh sakit, demam tinggi, dan memutuskan buat nggak kerja untuk beberapa hari. Tapi serem juga ya, maksudnya tiap ada kejadian kayak gitu tuh pasti ada aja tiba-tiba pucat mukanya, terus tiba-tiba sakit. Iya. Itu kenapa ya? Itu bisa jadi karena psikologinya kena atau jadi misteris itu. Nah, pokoknya sehabis itu setiap kali ada jemputan mobil datang ya kan, dia tuh nggak pernah mau lagi menjadi orang terakhir yang ada di mobil. Pasti sih. Dia selalu ngebarengin sama teman-teman yang lainnya dan memastikan kalau ada orang di samping dia. Nggak mau lagi jadi orang yang terakhir di mobil itu. Dan kadang tuh ya, tiap dia di belakang kitchen tuh kayak selalu kayak ada seseorang gitu, ada di balik spion kah atau di manapun gitu loh. Ini mati lampunya. Ini tadi nyala kan? Ini enggak. Bentar deh. Mau mati? Mati aja lampunya. Mati aja. Mati lampunya. Tadi merah ya? Tadi merah yang itu kan? Coba kat dulu. Kat. Tiap dia di belakang kitchen tuh kayak selalu tiap dia di belakang kitchen tuh Ya masih kerasa, masih kepikiran gua bisa mati sendiri ya. Nah, Sobat Indomaret, dari si Wulan ini, dari cerita si Wulan, kita bisa ngambil kesimpulan sebenarnya kalau semisal kita itu hidup di dunia manusia, dan selain dunia manusia masih ada dunia-dunia yang lain. Dan kita harus menyadari kalau sebenarnya sebagai ciptaan Tuhan, kita itu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi jangan merasa bahwa di dunia ini kita cuma sendirian. Itu salah. Itu salah besar. Makanya kita itu harus berdampingan dengan mereka, selaras, dan juga yang pasti jangan saling ganggu. Itu yang terpenting. Oke Sobat Indomaret, terima kasih sudah mendengarkan cerita tak kasat mata kali ini. Ya. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Betul. Dan jangan lupa di komen-komen ya. Ya, betul.
cerita horor kali ini seperti apa keseruannya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya hanya di Intalk Horor. Dan rasakan kita. Belum selesai loh. Ya nanti Kenapa? itu